Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami Persekutuan Wanita Antar Gereja Lumajang, kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Roh Kudus bersama dengan kami, biar sukacita kami nikmati saat ini, dan biar kami dapat beribadah dengan baik dan benar. Urapan-Mu ada bersama hamba-hamba-Mu yang sudah dipersiapkan. Dan Tuhan tolong urapi setiap fasilitas yang digunakan. Biarlah kami yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di tempat ini, baik yang mengikuti lewat live streaming, Tuhan biarlah sama-sama kami boleh menikmati berkat-berkat ilahi yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Kami akan beribadah. Kami buka ibadah Persekutuan Wanita Antar Gereja Lumajang hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah Engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangat-Mu yang panas membara. Aku ingin jiwa ini selaraslah keangguran. Aku ingin jemariku ini menuliskan karisma-Mu. Indonesia tangguh, hari ini, ya hari ini, 76 tahun yang silam, secari kain merah putih dikibarkan dengan darah dan air mata perjuangan. Tak seorang pun yang sanggup melupakannya. Tahun demi tahun berganti, merah putih tetap terpatri di hati nurani. Rasa cinta dan bangga selalu membara untuk tanah tumpah darah tercinta. Hari ini, adakah yang tak lagi peduli? Pertiwi sedang dilanda duka. Satu persatu anak bangsa tumbang, bukan tanpa kata-kata berjuang, namun harus melawan kesakitan. Wahai para pemuda bangsa, bangkitlah, sadarlah, jaga bumi kita, jaga saudara-saudara kita. Semangat 45 jadikan tonggak sejarah bahwa kita bisa.
hadapi apapun demi anak masa depan. Hanya dengan semangat hadapi pandemi, negara kita harus tersenyum kembali. Indonesia pasti sembuh, karena Indonesia tangguh. Bersama doa paling ampuh dan satu teriakan, merdeka! 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 Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keangkuhan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Shalom. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memuliakan Dia, mengagungkan kebesaran Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang dimerdekakan di dalam Dia. Kita bangkit untuk menyatakan kebesaran dan kuasa namanya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya
Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Bangkit, bangkit, gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Dia datang bagi kita memberikan kemenangan. Dia datang bagi kita memberikan kelepasan, bahkan kemerdekaan jadi bagian kita. Haleluya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan ada di tengah kita. Amin. Amin. Sebab itu kita tidak perlu takut, karena kita akan menikmati kebesaran Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul bersatu di antara semua suku bangsa. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan
bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara mengatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah Yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Shalom wanita-wanita yang luar biasa dalam Kristus Yesus yang tergabung dalam persekutuan wanita antar gereja se-Kabupaten Lumajang. Shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bersatu untuk merdeka. Kita sama-sama berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa hari ini kami mau belajar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, sehingga kami semua wanita-wanitamu sama-sama dimerdekakan oleh Tuhan. Kami percaya bukan bangsa Indonesia saja yang merdeka, tapi kami juga boleh merdeka di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah Kau pakai hamba-Mu ini dalam kuasa-Mu. Engkau saja yang nampak, hamba-Mu tidak perlu kelihatan. Dalam nama Yesus yang siap untuk menerima dan melakukan firman, sama-sama katakan, amin. Saudara terkasih, tema hari ini adalah bersatu untuk merdeka. Haleluya. Di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan ini saya berdoa semua kita wanita-wanitanya Tuhan ini yang tergabung dalam PWAG se-Kabupaten Lumajang boleh dimerdekakan. Nah, saudara terkasih, kita buka Matius 18 ayat 18 sampai 20. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Mungkin ada dari saudara yang belum mengenal saya. Nama saya Pendeta Virgi Hutauruk, melayani sebagai pendeta, sebagai gembala di Gereja Bethel Indonesia Rock, Depok, cabang Jakarta. Hari ini saya melayani bersama dengan suami saya, dan kami sudah dikaruniai 3 orang anak, laki-laki, cowok, dan pria. Jadi semuanya laki-laki, saudara. Yang paling besar sudah kuliah di Universitas Indonesia, yang kedua dan ketiga masih di sekolah menengah pertama. Nah, saudara terkasih, karena kasih karunia Tuhan, hari ini saya melayani Tuhan 19 tahun sudah, semua karena Tuhan. Sekali lagi Matius 18 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan buat kita semua yang di rumah atau di mana saja saudara sama-sama baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat
meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Perhatikan saudara, Tuhan Yesus sendiri yang berkata dan berjanji di ayat 19 ini luar biasa sekali. Ada berkat yang luar biasa dalam kesatuan. Ayat 19, dan lagi aku ini berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, 2 orang saja saudara, sepakat, unity, bersatu, meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah saudara terkasih, Tuhan memberikan janji yang luar biasa di dalam yang namanya unity atau kesatuan. Saya percaya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara, Tuhan menyukai kesatuan. Tuhan suka dengan unity. Tuhan suka dengan persatuan. Itu sebabnya dalam Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya jika saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang turun ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Demikianlah Tuhan memerintahkan berkat, tidak cuma berkat, tapi kehidupan untuk selama-lamanya di dalam yang namanya kesatuan. Itu sebabnya saudara, suami istri yang bersatu, ada berkat yang luar biasa. Orang tua dan anak yang bersatu, keluarga yang bersatu, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Teman-teman pelayanan yang sama-sama memiliki kesatuan, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Dan firman Tuhan berkata, kita bersatu bukan karena isi pikiran kita sama, bukan karena kita ini memiliki sifat yang sama, tetapi firman Tuhan berkata karena kita memiliki Allah yang sama, karena kita ada memiliki Bapa yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Satu Tuhan, satu baptisan, satu dalam segala sesuatu. Jadi the power of one heart. Di dalam kesatuan ada kemerdekaan. Di dalam kesatuan ada berkat-berkat yang luar biasa. Dan untuk bersatu, membangun yang namanya kesatuan bukan pekerjaan satu orang, saudara. Apalagi kita dalam rumah tangga, itu memang harus bersatu karena kita ada 2 orang. Dan syaratnya, kuotanya untuk bisa Tuhan mengabulkan permintaan cuma 2 orang aja, saudara. Untuk menjadi sepakat itu nggak perlu banyak sebenarnya. Banyak itu luar biasa, tapi artinya 2 orang saja. Di mana ada kesatuan 2 orang saja, saya percaya firman Tuhan ini amin. Tuhan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya hari ini. Nah, kita akan lihat apa sih sebenarnya di dalam Matius 18 ayat 19 ini. Sepakat yang seperti apa? Unity, bersatu yang seperti apa? Sepakat di situ bahasa aslinya berasal dari kata symphoneo. Symphoneo yang akhirnya kalau dalam bahasa Inggris itu jadi symphony. Indonesia symphony. Symphoneo yang artinya kompak, yang artinya setuju, sehingga menjadi simfoni yang indah. Bukan satu alat musik saja kalau simfoni itu, saudara, tetapi ada banyak alat musik. Ada yang main gitar, ada yang bermain drum, ada yang bermain piano. Tidak satu alat musik sama, tetapi berbeda-beda. Tetapi malah karena perbedaan itu menjadi alunan musik yang indah. Itulah symphoneo atau sepakat. Nah, saudara terkasih, bukan satu jenis suara saja, tetapi lebih dari satu jenis suara, dan itu menghasilkan suatu kesatuan yang indah. Ini luar biasa, saudara. Artinya, sepakat, unity, bukan masalah perbedaan keberagaman. Hari ini dengar baik. Seringkali kita gak bisa bersatu karena kita pikir, saya udah gak cocok sama dia. Kita udah gak satu roh. Kita suka bilang begitu. Ada banyak rumah tangga yang hari ini bercerai karena mereka merasa sudah tidak cocok. Lucu kan? Sudah 20 tahun baru bilang gak cocok. Saudara terkasih, seringkali kita berpikir kita gak bisa jalan bersama, kita gak bisa bersatu karena kita berbeda. Padahal seperti Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Malah sebenarnya persatuan itu menjadi luar biasa karena terbentuk dari keberagaman. Bukan karena keseragaman, tetapi keberagaman. Beragam-ragam tapi tetap satu. Mungkin
Yang satu sukanya makan mie ayam, yang satu sukanya makan gudeg, empek-empek, yang satu suka makan nasi, yang satu enggak, yang satu suka warna merah, yang satu tidak suka warna merah. Bukan berarti kita tidak bersatu, saudara. Rumah tangga menjadi pecah ketika banyak sekali sekarang di dalam rumah tangga merasa nggak cocok lagi karena jalan pikiran kita udah nggak sama. Jalan pikiran boleh berbeda, gayanya boleh berbeda, karakternya boleh berbeda, tetapi itu tetap bersatu. Apalagi kita bersatu dalam Kristus Yesus. Dan ingat, apa yang dipersatukan di dalam Tuhan, yang di dalam Tuhan yang sudah disatukan itu nggak pernah bisa dipisahkan oleh manusia. Saudara terkasih, artinya di dalam simfonio itu kesepakatan bukan masalah perbedaan keberagaman, tetapi kesadaran dan kemauan hati untuk setuju melakukan satu hal dan lain secara bersama-sama dan dengan tujuan yang sama. Tujuan kita tentang Yesus. Tujuan kita adalah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, memang tidak mudah menjadi sepakat. Walaupun memang berkatnya itu luar biasa, nggak mudah untuk menjadi sepakat. Karena apa? Isi hati, isi kepala, karakter berbeda-beda. Tapi saya mau bilang, saya bersaksi saudara, partner terbaik adalah partner yang berbeda. Partner yang saling mengisi, saling melengkapi. Saya ini orangnya suka banget mikir saudara. Sementara suami saya paling gak bisa mikir dan gak suka mikir. Dia itu orangnya enjoy. Sementara saya senang mikir. Sampai yang perintilan yang kecil-kecil saya suka untuk mikirin begitu saudara. Jadi kami menjadi partner yang saling melengkapi. Ketika ada sesuatu yang harus berat dipikirkan, saya bisa ada di situ. Tetapi dia akan menyeimbangi saya dengan dia memberikan energi yang positif menurut saya, bahwa nggak harus dipikirin. Kadang-kadang semua itu boleh dipikirin, tapi ya nggak harus sampai segitu beratnya mikirin. Dia jadi menyeimbangkan saya. Nah, kemudian juga mungkin saya ini orangnya serius banget, tetapi suami saya orangnya tidak terlalu serius. Jadi sebenarnya partner yang terbaik itu adalah partner yang gak sama, tetapi malah lewat ketidaksamaan itu yang menjadikan beragam, dan itu yang membuat kita menjadi satu. Jadi hari ini jangan kecewa ketika kita melihat, aduh saya udah gak sehati lagi sama suami saya. Enggak saudara. Pastikan bahwa kesatuan itu dibangun atas dasar bahwa kita memiliki iman yang sama dalam Kristus Yesus. Dan bahwa perbedaan itu bukan sesuatu masalah. Ketika dalam rapat Natal, misalnya saja Natal wanita PWAG se-Kabupaten Lumajang, ada yang ingin pakai baju merah, ada yang ingin pakai baju emas, ada yang ingin temanya warnanya putih. Jangan jadi bertengkar oleh karena itu. Karena kesatuan itu adalah kesadaran untuk kita sama-sama bergerak di dalam kesatuan. Nah, itu sebabnya di dalam kesatuan itu dibutuhkan yang namanya kerendahan hati, saudara. Efesus 4. Kita buka sebentar. Efesus 4, hari itu firman Tuhan bicara tentang kesatuan jemaat. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Efesus 4 ayat 1 sampai 6 itu perikopnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Jadi ini bisa bicara tentang unity. Sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Perhatikan, dalam kesatuan dibutuhkan rendah hati, itu yang paling utama. Lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di dalam semua, atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Haleluya, amin. Saudara perhatikan, untuk menjadi bersatu memang gak mudah. Itu sebabnya Tuhan bicara dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 6 tadi, kunci untuk bisa bersatu adalah punya kerendahan hati. Punya kerendahan hati. Saya percaya gak bisa sepakat kalau gak rendah hati. Rendah hati itu artinya kita menerima perbedaan. Karena lihat tadi, satu itu satu apa? Satu tubuh, satu roh yang terpanggil dalam satu tujuan. Satu Bapa, satu Tuhan dalam segalanya. Jadi bukan satu sifat, satu karakter, satu gaya hidup. Itu memang gak sama, saudara.
memang nggak sama. Yang satu itu adalah satu roh, satu tubuh, satu panggilan, satu baptisan, satu iman, satu Allah, satu Bapa dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita hari ini memiliki perbedaan pendapat, memiliki perbedaan, yang satu rambutnya pirang, yang satu rambutnya hitam. Ada orang yang kadang-kadang, kenapa sih kok pakai baju atasannya kotak-kotak, bawahnya garis-garis, nggak nyambung. Ada orang yang memang sulit sekali untuk bersatu, nggak punya spirit unity. Kenapa? Karena nggak mau rendah hati. Karena dia memandang perbedaan itu sebagai masalah, saudara. Nah, hari ini kalau kamu punya kerendahan hati, kamu bisa menerima perbedaan. Sama-sama katakan dalam hatimu, aku bisa menerima perbedaan. Amin. Dan menerima perbedaan itu artinya kita menganggap orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Firman Tuhan jelas katakan, menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Saudara terkasih, Filipi 2 ayat 1-7 itu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya akan baca. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Perhatikan itu, saudara. Hendaklah seorang dengan rendah hati, orang yang mau bersatu harus rendah hati. Seperti apa rendah hati itu? Menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya pikir suatu pernikahan akan luar biasa, akan tetap terjaga kesatuan, tidak akan bercerai, tidak akan hidup dalam satu kebencian, ya. Ada orang satu tempat tidur, satu ranjang, tapi suami istri ini saling membenci, saling menyakiti. Kalau kita mengerti ini, bersatu itu kuncinya rendah hati, dan rendah hati itu menganggap yang lain lebih penting. Artinya, saya kasih contoh. Saya pernah makan gudeg, saudara, dengan suami saya. Suami saya suka banget dengan gudeg, tapi sebenarnya saya nggak suka. Tapi ketika dia ngajak saya makan siang lunch dengan gudeg, saudara, saya menemani dia. Saya berusaha untuk makan itu, dan saya bisa makan gudeg walaupun nggak habis semua. Belakangan baru dia tahu bahwa saya nggak suka dengan gudeg. Tapi artinya ketika kita berupaya untuk bersatu, itu ada kerendahan hati. Spirit bersatu itu adalah menganggap orang lain lebih penting. Rendah hati itu bukan sayanya lagi yang penting, tapi orang lain itu yang lebih penting dari saya. Dan kalau ini ada dalam rumah tangga, ada dalam keluarga, ada dalam komunitas gereja, ada dalam PWAG sekabupaten Lumajang, maka yang terjadi segala sesuatu itu jadi luar biasa. Makanya tadi dikatakan temanya nggak salah, bersatu untuk merdeka. Siapa yang merdeka? Firman Tuhan katakan, jika kamu tahu kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Inilah firman Tuhan hari ini yang kita dengar, bahwa sesungguhnya di dalam persatuan ada berkat. Di dalam persatuan ada berkat. Kekuatan yang luar biasa dalam persatuan. Tetapi persatuan tidak mudah untuk diupayakan. Karena kuncinya adalah saudara dan saya harus rendah hati. Inilah kebenaran itu. Dan kalau saudara kerjakan ini, saya percaya benar-benar keluarga kita boleh merdeka. Merdeka dari kecewa, merdeka dari sakit hati, merdeka dari segala sesuatu yang tidak baik. Sebab saudara, hari-hari ini, inilah yang diserang oleh iblis. Memang benar dikatakan akhir zaman nanti kasih kebanyakan orang akan dingin. Orang tidak lagi menganggap orang lain lebih penting, tetapi dia menjadi orang yang egois. Saya lebih penting, saya lebih penting. Seorang istri menganggap kamu dong yang harus memperhatikan saya. Seorang suami menganggap saya kepala, kamu dong yang harus menghormati saya. Dan kalau ini terjadi, maka tidak ada persatuan. Dan jika tidak ada kesatuan, tidak ada berkat, tidak ada kehidupan. Tuhan berjanji kalau ada kesatuan baru ada berkat, baru ada kehidupan untuk selama-lamanya. Ada kemerdekaan yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh orang ketika seseorang menyadari bahwa saya tidak bisa hidup sendiri. Saya harus bersatu, sebab tadi kuotanya ada 2, saudara. Saya dan suami saya harus bersatu. Saya dengan teman pelayanan saya harus bersatu. Saya dengan kakak dan adik saya. Bahkan saya dengan mertua saya harus ada kesatuan. Baru ada berkat dan kehidupan selama-lamanya. Ada kemerdekaan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jadi hari ini, ingatlah bahwa untuk bersatu membutuhkan kerendahan hati. Dan itu gak mudah, saudara. Karena tadi dikatakan kerendahan hati itu artinya dengan rendah hati. Tadi Efesus
Filipi 2 katakan, dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kalau tadi Natalan mau ada yang pakai merah, putih, gold, apapun itu dress code-nya atau warnanya, ketika kita menganggap yang lain lebih utama, akan mudah terjadi persatuan. Orang dewasa adalah orang yang mudah untuk bersatu. Orang yang dewasa, orang yang sudah mudah untuk bersatu. Jadi kalau sedikit-sedikit kita maunya diperhatikan, dalam komunitas kita maunya kita yang tampil, kita maunya pendapat kita yang didengar. Ini orang yang gak punya spirit kesatuan. Spiritnya saya pastikan adalah spirit perpecahan. Hati-hati saudara, orang-orang yang seperti ini, kalau kita masih begini mesti bertobat. Karena keberadaan kita gak jadi berkat. Akhirnya di mana kita berada ada perpecahan. Di mana kita berada ada perpecahan. Kita masuk dalam persekutuan doa, perpecahan terjadi di sana. Kita masuk dalam arisan, juga ada perpecahan. Nah, ini adalah spirit yang berasal dari iblis, ya. Sebab iblis itu memecah-mecahkan, tetapi dalam Tuhan Yesus yang Tuhan suka adalah kesatuan. Itu sebabnya Allah yang kita layani adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan suka sekali dengan persatuan. Itu sebabnya Adam gak hidup sendiri, tetapi Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam, sehingga Adam dan Hawa bersatu dan akhirnya melahirkan keturunan-keturunan. Dari awal penciptaan, bahkan dari dahulu sekali, dari zaman dulu kala yang kita tidak pernah bisa ketahui, sebab Allah adalah Alfa dan Omega. Saya percaya bahwa Tuhan suka sekali dengan persatuan. Itu sebabnya Tuhan selalu mengingatkan untuk bersatu. Dan di dalam persatuanlah terjadi berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terjadi kemerdekaan. Lanjut lagi saudara, Filipi 2 ayat 1-7 tadi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Amin. Suami, istri, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Seorang menantu jangan hanya ingin dikasihi oleh mertua, tetapi juga harus menghormati mertua. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Tuhan berkata dalam firman-Nya, untuk bersatu harus rendah hati, menganggap orang lain lebih penting, dan jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Dan dalam hidup bersama ini yang Tuhan inginkan, teladan Yesus itu yang kita ikuti, yaitu Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Bayangkan, dia anak Allah saja mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi hari ini yuk kita rendah hati seperti Yesus rendah hati, mengosongkan diri, sehingga kesatuan itu boleh terjadi. Hidup bersama itu harus ada kerendahan hati, menganggap orang lain lebih penting, menganggap orang lain lebih penting daripada kita, dan memperhatikan gak cuma kepentingan sendiri. Bahkan kasih dikatakan tidak ada lagi kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain, kepentingan bersama. Inilah kasih yang sesungguhnya. Jadi hari ini saudara, kalau kita mau untuk unity, yuk kita rendah hati, mengutamakan orang lain, tidak egois, penundukan diri untuk wanita-wanita yang luar biasa. Ini kuncinya. Saudara, waktu kita rela menempatkan diri di bawah otoritas suami, kita percaya bahwa perintah yang diberikan Tuhan itu baik bagi kita, karena Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suami. 1 Petrus 3 ayat 1 berkata, istri harus tunduk kepada suami. Dan kalaupun ada suami yang tidak tahu firman, akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini luar biasa. 1 Petrus 3 ayat 1 akan dimenangkan. Mungkin hari ini kita sedang bergumul untuk suami kita yang belum takut akan Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, yang masih saja kasar, yang belum bisa mengasihi. Saudara, bukan perkataan kita yang bisa memenangkan suami kita, tetapi tanpa perkataan akan dimenangkan oleh apa? Kelakuan istrinya. Ayat 2-nya 1 Petrus 3 ayat 2, ketika mereka melihat betapa saleh istrinya telah hidup. Jadi ketika kita tunduk, firman Tuhan jelas katakan, kita disuruh tunduk, kita rendah hati, kita menghormati suami kita, dan kita menjadikan dia kepala untuk rumah tangga kita. Maka yang terjadi, sekalipun suami itu belum mengerti firman, akan dimenangkan oleh perlakuan kita yang saleh. Seperti apa perlakuan yang saleh? Yang tetap tunduk. Yang tetap tunduk. Ini 1 Petrus 3 ini luar biasa sekali loh saudara. Saya suka sekali. Ini penting sekali untuk diketahui wanita-wanita yang luar biasa. Demikian juga kamu, 1 Petrus 3:1, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu.
ya harus tunduk. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Lihat, tanpa perkataan, gak usah dicerewetin, dikotbahin. Dengar tuh khotbahnya pendeta, enggak. Tuhan gak suruh itu. Tanpa perkataan dia akan dimenangkan. Yang Tuhan suruh tunduk, udah. Ini artinya, kalau saudara dan saya mau tetap dalam pernikahan yang luar biasa, dalam persatuan, pernikahan yang tetap bersatu itu pernikahan yang sudah merdeka. Maka saudara dan saya harus mau rendah hati. Dan kerendahan hati dalam rumah tangga buat kita istri-istri adalah penundukan diri terhadap suami, saudara. Tuhan gak suruh kita untuk khotbahin suami, tapi tunduk saja. Maka ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup mereka itu. Ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Ada banyak istri-istri sekarang yang mempercantik diri. Lahiriah yang dipikirin, bukan batiniahnya, bukan dari dalam. Yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah. Tetapi yang Tuhan inginkan ayat 4, perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Yang Tuhan inginkan saudara dan saya nggak menggunakan perhiasan-perhiasan seperti itu. Bukan luarnya saja saudara yang dipoles, oke itu baik, tapi bukan itu yang utama. Yang paling penting adalah yang inside out, penundukan diri, kesalehan yang hidup yang dihasilkan dari penundukan diri, roh yang lemah lembut dan tentram. Haleluya. Lemah lembut dan tentram, saudara. Ketika saudara seperti ini, maka yang terjadi adalah kita akan punya kesatuan luar biasa dalam rumah tangga. Dan kalau suami istri sudah bersatu, saya sering bilang dalam bimbingan pranikah sebelum jemaat-jemaat menikah, mereka datang kepada saya, bimbingan pranikah, saya selalu bilang begini, ketika rumah tangga kamu kuat, suami istri bersatu, gak ada yang bisa menggoncangkan kamu. Sekalipun kamu gak punya uang, sekalipun kamu punya masalah yang luar biasa, sekalipun kamu sedang sakit, kamu tetap akan mengalami hal yang luar biasa, akan mencapai kemenangan. Kamu akan mencapai berkat-berkat yang luar biasa ketika rumah tangga kamu kuat. Tapi ketika suami istri udah gak lagi bersatu, sudah tidak kuat lagi, maka segala sesuatu bisa meruntuhkan dia. Itu sebabnya benar dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gereja, rumah tangga gak bisa diserang dari luar, saudara, gak bisa. Saya percaya orang ketiga dalam rumah tangga itu muncul karena tidak ada persatuan, karena tidak ada kesehatian, karena tidak ada kesepakatan. Ketika rumah tangga suami istri tetap kuat bersatu, sehati dalam Kristus Yesus, seperti ini istri tetap tunduk kepada suami, tetap setiap kita rendah hati mengupayakan kesatuan, maka yang terjadi adalah tidak ada dari luar yang bisa menyerang, saudara. Tetapi ketika suami istri ini sudah tidak bersatu lagi, mudah sekali untuk diserang. Disitulah datang orang ketiga, masalah, segala pun jenis masalah. Kalau selama kita masih bisa bersatu, kita bisa lewati semua dan kita pasti menang. Itu sebabnya bersatu akan memerdekakan. Tetapi kalau sudah tidak bersatu, tidak ada kesehatian lagi, itulah yang bisa diserang, itulah yang bisa dihancurkan musuh. Dan akhirnya sekalipun punya uang banyak, sekalipun mungkin keadaan kesehatannya baik, tidak ada lagi cinta, dan akhirnya bisa bercerai, dan akhirnya saling menyakiti, saling mencurigai, tidak percaya lagi. Dan yang ada adalah, ingat, iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Binasalah, tidak ada cinta lagi, karena sudah tidak ada kesatuan. Itu sebabnya penting sekali kita untuk memiliki kesatuan. Dan untuk istri, kunci untuk kesatuan rendah hatinya adalah kita menundukkan diri. Perhiasan kita adalah perhiasan roh yang lemah lembut dan tentram. Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Perhatikan, perempuan yang kudus itu dahulu dalam Alkitab berdandan itu dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Saya pikir semua suami kalau punya istri yang lemah lembut dan tentram, wah, saya percaya saudara, praktekkan saja. Firman Tuhan itu gak cuma dibaca. Yang memerdekakan itu adalah kebenaran yang dibaca dan dilakukan, baru memerdekakan. Saudara tahu kebenaran, saudara lakukan, itu baru memerdekakan. Firman Tuhan hari ini jangan cuma diremang-remangi, kalau kata orang Batak ya, dipikir-pikir doang, tapi harus dilakukan. Maka saudara dan saya akan mengalami ini. Demikianlah caranya perempuan-perempuan
kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Dengar, orang yang tunduk sama Tuhan pasti tunduk sama suami. Orang yang berpengharapan hanya kepada Allah pasti akan tunduk kepada suaminya. Dia nggak akan takut karena dia tahu, dia percaya ketika aku lakukan firman Tuhan ini, pasti aku akan menerima berkat dari Tuhan. Pasti janji Tuhan digenapi. Saudara nggak usah pikirin yang lain, pusing sana sini, gimana sih caranya biar suami saya cinta sama saya, gimana sih caranya supaya rumah tangga kami luar biasa. Tuhan udah bilang tunduk saja. Sebab perempuan dahulu berdandan dengan cara penundukan diri. Mereka tunduk kepada suaminya karena mereka menaruh pengharapan kepada Allah. Artinya, orang yang percaya pada firman Tuhan itu berharap kepada Allah. Dan wanita yang berharap kepada Allah akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini sederhana, yang Tuhan perintahkan adalah, hai istri, tunduk kepada suami, tetap lakukan yang baik, jangan jahat sama suamimu, hidup saleh dengan menundukkan diri, dengan memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Dengan demikian engkau percaya bahwa Tuhan itu ada. Dengan demikian engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, dan kau gak akan pernah dikecewakan. Yeremia 17, orang yang berharap kepada Tuhan gak akan dikecewakan. Wanita yang berharap kepada Tuhan sekalipun suami mengecewakan, dia akan tetap berharap kepada Tuhan. Artinya dia akan tetap lakukan firman Tuhan, dia tetap lakukan bagiannya, dan percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Saudara, firman Tuhan gak akan gagal. Dan ayat 6 saya lanjutkan. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Luar biasa. Wanita yang taat kepada Tuhan akan tetap tunduk kepada suaminya. Perhatikan, dia akan tetap berbuat baik, dia tidak takut ancaman. Ada kadang-kadang istri yang, kalau aku baik, nanti terlalu baik, suamiku malah jadi macam-macam. Aku diinjek-injek sama suamiku. Ini orang yang takut dengan ancaman. Enak aja, lo jual, baru gue beli. Gak bisa 1-0, mesti 1 sama. Nah, ini bahaya, saudara. Firman Tuhan tidak mengajari seperti itu. Tapi yang Tuhan ajari adalah orang yang takut akan Tuhan, yang tadi berpengharapan kepada Tuhan, tidak takut dengan ancaman. Dia akan tetap tunduk kepada suaminya. Dia akan tetap menghormati, melakukan yang terbaik buat suaminya sekalipun suaminya jahat, karena dia tidak takut ancaman. Orang yang sudah dewasa dalam Tuhan, orang yang mengetahui kebenaran, orang yang tunduk sama Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Artinya Tuhan gak akan gagal dalam janjinya. Kalau Tuhan janji, saudara dan saya kerjakan saja, tunduk, maka dia akan memberkati kita. Suami kita yang jahat pun akan bertobat, dimenangkan oleh kelakuan kita. Jadi hari ini, saudara, wanita-wanita yang luar biasa, tetaplah tunduk kepada suamimu. Jangan melawan, tunduk dalam hal apapun. 19 tahun saya menikah, hari ini saya tetap tunduk sama suami saya dalam segala hal. Firman Tuhan katakan dalam segala hal, gak cuma dalam 1-2 hal. Juga bukan, kalau suami saya baik baru saya tunduk. Kalau suami saya seperti Kristus baru saya tunduk. Tidak. Firman Tuhan berkata dalam segala hal, sekalipun tidak baik, dia akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi hari ini, orang yang tetap tunduk kepada suami, dia gak takut ancaman. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketika kita mengasihi suami kita dengan sempurna, mengasihi orang-orang dengan sempurna, orang yang mengecewakan kita sekalipun, kita tidak lagi takut ancaman. Tidak lagi takut. Sekalipun mungkin nanti dia akan mengecewakan kita, sekalipun nanti cinta yang kita beri hari ini mungkin tidak akan terbalas, kita gak akan takut lagi dengan ancaman. Kasih yang sempurna, 1 Yohanes, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sehingga orang yang sungguh mengasihi dengan sempurna, sempurna itu artinya mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, yaitu kasih agape. Itulah kasih yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat. Sekalipun kamu jahat, sekalipun kamu tidak mengasihi, sekalipun kamu mengecewakan, saya tetap mengasihi. Nah, keadaan seperti inilah yang melenyapkan ketakutan. Gak ada lagi ketakutan. Saya bisa membayangkan saudara akan menjadi wanita yang teguh, kuat, keren, karena tidak ada lagi ketakutan. Kita akan tetap berbuat baik sekalipun dikecewakan, tetap mencintai sekalipun dikecewakan, sekalipun disakiti, kita akan tetap terus mengasihi. Itu namanya orang yang tidak takut lagi. Jadi hari ini sekali lagi bersatu untuk merdeka. Artinya saudara dan saya harus memiliki spirit kesatuan. Orang yang memiliki spirit kesatuan harus memiliki kerendahan hati, sebab di dalam kerendahan hati baru akan tercipta kesatuan. Kerendahan hati yang memandang orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Kerendahan hati tetap tunduk kepada suami apapun yang terjadi. Jika ini kita lakukan, maka kesatuan akan terjadi. Dan kesatuan itu akan memerdekakan saudara dan saya. Hari ini saya berdoa setiap kita tidak sekedar menjadi pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Haleluya, amin. Bersatu untuk merdeka.
terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Dalam rangka HUT RI yang ke-76 ini, mari kita bersatu untuk meraih kemerdekaan dalam segala hal. Kiranya kita sebagai umat Tuhan tetap bersatu hati untuk menjalin kesatuan dan persatuan antara gereja-gereja Tuhan. Dalam persatuan ada kekuatan. Walaupun berbeda budaya, ras, dan latar belakang denominasi gereja, kita satu di dalam Tuhan. Dan sudah sepatutnya pada hari kemerdekaan Republik Indonesia jadi momentum mempersatukan bangsa untuk melawan pandemi COVID-19. Bencana dan musibah boleh terus melanda kita seperti sekarang ini. Namun bencana dan musibah selalu membawa hikmah. Selain sebagai pengingat,
juga sebagai pembuktian persaudaraan dan komunitas sejati. Untuk itu kita tetap semangat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada dan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Karena perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, tetapi hari ini, hari esok, dan sampai selamanya perjuangan kita masih belum berakhir. Belajar hidup bersama sebagai saudara memampukan kita mencapai kesatuan dalam keberagaman. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersatu untuk merdeka. Karena kemerdekaan yang sejati ketika kita memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jika kita tidak bisa memberi materi bagi bangsa dan negara ini, kita masih bisa berdoa dan terus memuliakan Tuhan lewat apa yang kita bisa. Mari kita mengisi hari kemerdekaan ini dengan doa. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk memberkati bangsa kita, memberkati kota kita. Di saat kita bersatu hati mendoakan bangsa kita Indonesia, kita yakin dan percaya bangsa Indonesia ini akan diberkati Tuhan. Dan bersyukurlah memiliki Indonesia, karena dengan bersyukur memiliki Indonesia, kita bisa membangun negeri ini bersama dengan keluarga dan komunitas. Mari dulur umat Tuhan sekabupaten Lumajang, kita bersatu menyelamatkan jiwa-jiwa menanti kedatangan Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Supaya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan dari sakit penyakit, dari aspek perekonomian yang terpuruk, supaya dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu bebas dari sakit penyakit yang ada saat ini. Mari kita berjuang bersama-sama dan kita ikut sertakan Tuhan di dalam membangun bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Kita percaya Tuhan Yesus akan memimpin dan menuntun hidup kita untuk menuju kepada kehidupan yang damai, kehidupan yang sehat, kehidupan yang diberkati, dan kehidupan yang bersatu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mulialah Tuhan, majulah PWAG, jayalah Indonesia. Indonesia merdeka.
Puji Tuhan, saya percaya seluruh ibu-ibu yang ada di Kabupaten Lumajang, dari persekutuan wanita antar gereja, pasti sudah sangat diberkati. Oleh sebab itu mari kita satukan hati kita akhiri ibadah PWAG yang luar biasa saat ini, bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan saudara bersama-sama. Kiranya anugerah berkat perlindungan pemeliharaan penyertaan dari Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, bersama dengan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati seluruh kehidupanmu semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat percaya disertai dan diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin.